Selamat bertemu kembali dengan saya Ferdi. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan uraian tentang bagaimana cara membuat soal kuis. Yang sebelumnya itu sudah ada video tentang membuat kuis dengan multiple choice. Kali ini saya akan menguraikan membuat kuis atau ujian dengan menggunakan soal essay ya. Jadi essay beda dengan yang multiple choice ya. Langkah yang pertama adalah seperti biasa kita membuka mata kuliah yang kita mau lakukan uji. Kemudian jangan lupa di sebelah kanan saya pakai mata kuliah ini BIMTEK e-learning ya. Kanannya ini kita harus ingat selalu ya, turn edit on. Setelah pastikan bahwa sudah mode edit, kita pindah ke bagian seperti biasa, bagian yang kita mau memasukkan kuis ya. Oke, seperti biasa ini saya tidak perlu jelaskan lagi, sudah ada di video-video sebelumnya. Tinggal kita klik di sini and activity ya, kita membuat kuis. Oke, kita pilih kuis. Oke, kemudian kita klik add, kemudian nah di sini kita kasih nama kuis 2 misalnya ya, kuis 2. Kemudian kita juga bisa memberi instruksi di sini bahwa silakan kerja soal kuis ini ya. Waktu mengerjakan selama 30 menit misalnya. Oke, tergantung ya. Kemudian dapat mengerjakan kuis 2 kali misalnya seperti itu. Jadi jangan lupa display. Jadi ini bebas ya, merdeka ini. Silahkan ditulis apa aja. Kemudian di sini timingnya kita atur, misalnya ini ya, timingnya kita atur di sini. Oke, ini ya 30 menit. Oh sorry bukan ini ya, ini sorry, di sini ya, enable di sini 30 menit yang tadi itu kita tulis di sini 30 menit. Kemudian oke, grade-nya, penilaiannya di sini kita kasih grade to pass, nilai lulusnya adalah 6. Kalau lebih dari 6 dia lulus. Attempt allow-nya berapa kali mengerjakan ya, kita bisa kasih 2 kali mengerjakan. Ini sama, nilai yang diambil adalah high ya. Ada pilihan yang lain ini tapi kita coba dengan high. Kemudian ini seperti biasa activity, kita pilih show biar mahasiswa ini mengetahui bahwa sudah 100% atau belum dia mengerjakan di e-learningnya. Kemudian di sini kita klik ini untuk student must receive a grade ya. Jadi grade atau nilainya itu dia terima dulu, baru tampilannya menjadi prosesnya menjadi 100% di laman, di akun e-learningnya mahasiswa. Itu saja sebenarnya yang disetting, sederhana saja. Nanti kalau mau tambah nanti bisa diedit kembali. Oke, jadi seperti itu. Selesai setting. Oke, sudah selesai setting. Ini kuis 2 tadi ya. Kalau sudah selesai setting, tinggal kita melanjutkan untuk menyelesaikan atau membuat soal-soal kuisnya. Kalau ini settingan template-nya sudah selesai. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut ke bagaimana membuat soal esai tadi, jangan lupa teman-teman like and subscribe ya. Saya cuma butuh like and subscribe saja. Oke, kalau sudah kita klik di sini kuis 2 ya. Kita klik di kuis 2 ini, kemudian di sini kita sudah lihat ya, attempt allow-nya 2, dapat mengerjakan 2 kali. Time limitnya 30 menit, kemudian grading metodenya high ya. Jadi
tertinggi, waktu yang tertinggi. Oke, kemudian klik di edit quiz. Oke, kita lebih cepat. Oke, sekarang kita sudah masuk ke edit quiz. Nah, disinilah sebenarnya tempatnya kita memasukkan soal-soal. Oke, nah soal yang direncanakan itu berapa nomor itu harus sudah punya. Kemudian maksimum penilaiannya ya, nilai maksimumnya berapa. Kalau kita mau 100 kita kasih 100. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita klik di boleh reshuffle, boleh juga tidak, terserah ya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara mulai menginput soal esai tadi. Klik di sini, new question, kemudian kita cari esai. Nah ini esai, kemudian kita add. Oke, kita add. Setelah selesai, kita kasih nama kuisnya di sini ya. Jadi nama kuis apa? Oke, saya kasih nama kuis 2 biar ingat bahwa kuis 2 itu untuk pertemuan mana dan mana. Oke, kemudian question text, pertanyaan kuisnya. Oke, pertanyaan kuisnya adalah yang pertama, misalkan saya tulis siapa presiden, sebutkan nama presiden RI dari awal merdeka sampai sekarang. Oke, jadi banyak ya. Kita minta untuk diketikkan itu. Kemudian kita lanjut di settingannya. Ini HTML editor ini kita hilangkan, kita pakai plain text biar mahasiswa dalam melakukan dalam memberi jawaban itu tidak merubah-rubah bentuk huruf ya. Kemudian ini inbox size-nya berapa baris kita membutuhkan dia menjawab itu, berapa baris ya, berapa panjangnya, berapa baris ya. Kalau ini minimalnya 5, kita kasih 5 karena jawabannya cuma beberapa baris saja. Oke, kemudian allow attachment ya. Attachment ini lampiran. Apakah ada lampiran yang mau diupload ke sini? Tidak perlu ya. Jadi kita lanjut, kemudian kita lanjut. Ini selesai setting ya ini. Oke, kita save. Kita save ya. Oke, ini soal esai yang pertama sudah jadi. Oke, teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita lanjutkan membuat soal esai yang kedua. Oke, seperti biasa kita klik di add, new question, kemudian kita cari esai, kemudian add ya. Oke, setelah di add ya seperti ini. Oke, question name-nya kuis 2 seperti tadi ya, biar tidak itu. Kemudian kita bisa esai apalagi, jelaskan secara singkat apa yang Anda ketahui tentang IoT ya, Internet of Things, itu di IT-nya. Oke, saya minta jelaskan itu. Kemudian apalagi yang mau diatur? Ini jawabannya dikasih plain text saja. Kemudian ini dikasih 10, cukup saya rasa. Kemudian sudah selesai, kita save. Oke, teman-teman, saya rasa saya contohkan 2 ini sudah cukup biar kita tidak punya waktu yang banyak nanti menghabiskan waktu. Oke, cukup 2 ini saja saya rasa sudah cukup. Nah, 2 ini akan kita lihat kembali. Ini sudah selesai ya. Kita lihat di coba saya cek di sini kuis ujian. Oke, ini ya kuis 2. Kita ngecek di sini. Oke. Nah, saat kita ngecek di sini
Nah, ini ya, kita bisa lihat previewnya. Preview ini seperti tampilan nanti yang muncul di mahasiswa. Nah, ini ya, sebutkan nama-nama Presiden RI dan seterusnya. Oke, misalnya satu itu, dua, dan seterusnya. Ini dijawab ya. Kemudian kita klik next. Nanti dia muncul soal yang kedua. Oke, jelaskan itu ya. Jelaskan itu. Internet of Things, DLL, terus dijelaskan ya. Kemudian finish attempt. Ini contoh. Di mahasiswa tampilan akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini submit ya. Ini contoh. Kita buat seperti itu. Jadi nanti dia munculnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada jawabannya. Nah, ini contoh sudah berjalan ininya. Untuk lebih jelasnya itu ya, kalau mahasiswa sudah menjawab hasil seperti ini, itu akan kita periksa sedikit manual. Kenapa manual? Kalau multiple choice itu kita periksa, kita tidak perlu periksa karena sudah disetting, jawabannya sudah ada, tinggal dicocokkan dan keluarlah jawaban. Nah, kalau yang ICI ini jawabannya tidak bisa disetting di sini. Itu yang namanya manual ya. Setelah mahasiswa menjawab, nanti akan ada kolom kotak grade-nya, kotak pemberian nilai. Jadi kita baca secara manual seperti ini, kemudian kita kasih nilai. Baca lagi kasih nilai, baca lagi kasih nilai. Seperti itu. Jadi itu yang namanya, tapi semuanya ada di dalam sistem ini. Begitu teman-teman, nanti tunggu video berikutnya mengenai bagaimana mahasiswa melakukan atau mahasiswa sudah bisa mengerjakan soal esai yang kita kasih ini. Jadi sederhana seperti ini. Nanti kita akan coba apabila mahasiswa sudah bisa menjawab, kita akan coba untuk memberi nilai dan atau grade yang kita inginkan. Demikian teman-teman sekalian, sekali lagi di akhir ini saya berterima kasih sekali apabila Anda klik di like and subscribe ya. Jangan lupa sekali lagi like and subscribe. Terima kasih.